Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin de yang artinya lepas dan sentrum yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Pengertian desentralisasi dalam kamus KBBI mengemukakan bahwa sistem pendidikan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sedangkan desentralisasi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu desentralisasi dan pendidikan. Menurut para ahli mengenai pengertian desentralisasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Burnett et al. Yang dikutip oleh M. Rozi, desentralisasi pendidikan adalah otonomi untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntunan sekolah dan komunitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas. Yang kedua, menurut Sufyarman, desentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebinekaan. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan desentralisasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, setiap keputusan pasti memiliki tujuan ke depannya, sama halnya dengan desentralisasi pendidikan. Adapun tujuan dari desentralisasi pendidikan dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama yaitu kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dari konsep tersebut, tujuan dari desentralisasi pendidikan adalah pemberian kekuasaan yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah adalah pihak yang mengetahui segala seluk-beluk tentang daerah tersebut, seperti potensi, sumber daya alam, ekonomi, dan mata pencaharian penduduk di situ. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu desentralisasi pendidikan dengan fokus pemberian kekuasaan yang lebih besar pada tingkat sekolah. Dari konsep tersebut, tujuan desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan kualitas belajar mengajar ataupun proses belajar mengajar di daerah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang membahas tentang ruang lingkup desentralisasi pendidikan. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan
pembahasan tentang pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Desentralisasi pendidikan di Indonesia dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang mana berisi tentang beberapa kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan beberapa perubahan di aspek pembangunan di Indonesia, salah satunya di bidang pendidikan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia pastinya perlu kerjasama antara 3 pihak pendidikan, salah satunya pemerintah daerah, kemudian pihak sekolah, dan juga masyarakat. Namun, yang menjadi masalah di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan input-output analisis yang tidak dilakukan secara konsekuen. Kemudian yang kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik atau sentralistik, yang mana menjadikan sekolah tidak memiliki ruang untuk melakukan perubahan atau untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Kemudian yang ketiga, yaitu minimnya peran masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Memang banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, namun kebanyakan dari mereka berpartisipasi dalam bentuk dana, tidak dalam bentuk perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi dari berbagai kegiatan pendidikan. Dari permasalahan tersebut, ternyata kebijakan adanya otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan, sebab pada dasarnya dalam pelaksanaan kebijakan lebih bertumpu pada kesiapan dari daerah itu sendiri, seperti kesanggupan pihak di dalamnya, seperti sumber daya manusia dan pemahaman manusia tersebut tentang otonomi daerah, sehingga pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya terlaksana, karena ada beberapa daerah yang belum menyanggupi kebijakan tersebut dengan baik. Sekian penjelasan dari kami tentang desentralisasi pendidikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.